Hai, ketemu lagi di channel Emma Diary. Terima kasih yang selalu setia di channel ini. Kita kali ini akan melakukan pembacaan atau reading berhubungan dengan karir dan keuangan di tahun 2022 untuk zodiak Sagittarius. Jadi untuk Sagittarius sudah siap-siap ada di sini. Kita akan langsung lakukan reading dengan tema karir dan keuangan kamu di 2022. Saya membuatnya readingan ini akhir tahun 2021. Jadi hanya tinggal beberapa hari lagi, tinggal sedikit lagi kita udah masuk di 2022. Secara umum overall bagaimana pekerjaan, karir, keuangan kamu di 2022 Sagittarius? Kita lakukan pembacaannya setelah yang ini ya. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan juga klik loncengnya. Ampun. Udah ditonjok ya loncengnya ya. Langsung aja. Kita mulai pembacaan kita untuk Sagittarius. Di sepanjang 2022, karena ini energinya banyak orang, energinya juga bersifat umum, general pembacaannya, tidak bisa spesifik. Jadi Sagittarius kita berikan informasi ini semoga bisa bermanfaat buat kamu, bisa menjadi insight yang positif, bisa juga menjadi motivasi mungkin ya. Oke. Tentang karir dan keuangan Sagittarius di 2022. Ini energinya bisa terjadi di awal tahun ini, 2022 maksud saya, kemudian bisa jadi di pertengahan tahun terjadinya, atau bahkan di akhir tahun. Disesuaikan saja dengan kehidupan masing-masing nanti ya. Kalau bacaannya baik kita aminkan saja. Kita ke pekerjaannya dulu. Karir Sagittarius sepanjang 2022. Kamu punya kartu apa saja di sini? Oke, ada Ace of Wands. Berikutnya ada The Star. Kemudian 3 kartu berikutnya. Seperti biasanya karena kita mengeluarkan 5 kartu ya. Oke, Sagittarius, 3 kartu berikutnya ada The Sun. Lalu next, kamu punya Three of Pentacles. Dan yang terakhir, ada Ten of Pentacles. Oke, saya harus berdiam diri sejenak untuk memahami dan mengetahui bacaan tentang karirnya Sagittarius ini mengarah ke arah mana. Karena kan ini konten saya produksi langsung live gitu ya guys. Jadi bukan saya susun dulu kartunya, saya atur lalu saya bikin skrip dan saya bacain, enggak. Tapi Mimi ini memang asli live, saya bikin khusus buat kamu. Di sini ada Ace of Wands dan ada The Star. Kalau di karir 2022, saya merasakan di sini sebagian dari Sagittarius ada yang karirnya ini mengalami peningkatan dari tahun 2021. Kenapa begitu? Karena di sini ada satu hal yang konkret yang sudah kamu kerjakan. Mungkin ini adalah yang kamu kerjakan sejak bulan Desember atau sejak tahun yang lalu. Intinya kamu sudah punya fondasi di sini ya. Sudah melakukan pekerjaan awalnya. Tinggal bagaimana ke depan untuk menjalaninya di 2022 ini. Pekerjaan apa yang kamu inginkan atau harapan apa yang ingin kamu capai di pekerjaan atau karir ini Sagittarius. Saya merasakan apapun itu, ini akan terlaksana dan kamu bisa dapatkan di 2022. Karena di sini ada The Star. Ya, ini adalah sebuah situasi di mana seseorang sedang sangat stabil, sangat seimbang, sangat ya happy gitu loh. Karir yang di sini mungkin sebagian Sagittarius ada yang menjalani suatu pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi selain bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Bermanfaat untuk orang lain itu seperti semacam pengabdian ya. Mungkin guru, dosen, pengajar, pendidik, seperti itu. Jadi pekerjaan yang juga memberikan harapan kepada orang lain juga. Dokter bisa jadi. Jadi ini bidang-bidang seperti itu yang bisa tercapai keinginannya. Tetapi kalau misalnya di 2021 kemarin itu ada yang mungkin belum dapat kerja atau mungkin karirnya belum pas. Nah, di 2022 ini
kamu akan menjalani pekerjaan atau karir yang sesuai dengan bidangmu, yang sesuai dengan keinginanmu. Oke, itu ya, secara umum, overall. Lalu, 3 kartu berikutnya menjelaskan. Di sini ada The Sun, kemudian ada Three of Pentacles, dan ada Ten of Pentacles. Jadi, ini bisa saya terjemahkan seperti ini guys. Karir yang kamu jalani di 2022 atau pekerjaan yang kamu jalani di 2022 ini memang bisa dibilang cukup menyenangkan hati kamu. Mungkin bisa jadi itu adalah passion kamu, kesukaan kamu. Kalau ini karirnya di bidang pengabdian, bisa jadi begitu ya. Kamu merasa puas, kamu merasa senang ketika kamu itu bisa menyenangkan orang lain, bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Mungkin juga ada yang melakukan pekerjaan bersifat sosial di 2022 ini. Mungkin seperti itu juga. Intinya ini kebahagiaan yang kamu dapatkan dari sisi karir atau pekerjaan, sesuai dengan passionmu, sesuai dengan hatimu, dan kamu di sini saya merasa membangunnya sudah sejak awal. Kamu itu tidak bekerja sendirian ya. Di sini ada kerjasama dengan orang lain. Mungkin kamu punya karyawan, mungkin kamu punya rekan kerja, rekan bisnis, atau partner. Jadi hal yang kamu bangun ini dari sisi karir atau pekerjaan ini juga tidak lepas dari kerjasama yang cukup bagus, teamwork yang bagus, dan juga memang pembuktian dari sebuah kualitas gitu ya. Kamu memang sangat expert di bidang ini. Dan kartu yang terakhir ada Ten of Pentacles. Saya mengatakan bahwa karir ini menghasilkan cukup banyak, saya bilang. Menghasilkan pundi-pundi keuangan yang cukup banyak. Secara ekonomi, salary mungkin ya, gaji, atau mungkin pencapaian. Karena di sini Pentacles bukan berarti juga hanya melulu tentang uang, hanya melulu tentang duit, tetapi juga tentang investasi, tentang aset mungkin. Ini berhubungan dengan proyek, berhubungan dengan ya aset. Intinya pekerjaan yang kamu lakukan di 2022 ini akan lebih banyak berputar tentang aset finansial, hal-hal fisik yang nyata. Berkelimpahan materi saya rasa. Ini ya. Oke, cukup bagus ya Sagittarius untuk 2022 ini di karir kamu. Sementara itu saya juga akan melakukan pembacaan reading dari sisi keuangannya. Mungkin ini energinya bisa berbeda. Setelah pekerjaan, setelah karirnya Sagittarius, kita coba lihat ya bagaimana sisi keuangan, finansial atau ekonominya Sagittarius di 2022. Ada The Chariot, lalu berikutnya ada Page of Swords. Selanjutnya kamu punya kartu, ada Queen of Wands. Setelah Queen of Wands kamu punya Ten of Swords. Dan yang terakhir, kamu juga punya kartu Two of Wands. Oke, kita baca lagi. Sebagian dari Sagittarius saya rasa di 2021 atau mungkin tahun sebelumnya 2022 itu mengalami kesulitan ekonomi, saya merasakan. Jadi banyak di antara Sagittarius yang mungkin secara ekonomi ini terpuruk di tahun sebelumnya. Di tahun 2021, 2020, banyak yang berusaha untuk bangkit, mencari pencerahan, mencari cara bagaimana untuk bisa menstabilkan ekonomi gitu ya. Dan 2022 ini, sebagian dari Sagittarius sudah mulai bertekad untuk menuju ke arah perubahan. Perubahan ini macam-macam. Dari mulai kamu berpikir untuk mengambil pekerjaan tambahan, untuk menambah pundi-pundi keuangan, kamu berubah untuk mulai berbisnis gitu ya, berbisnis. Kemudian juga ada sebagian di sini yang mungkin bekerja dengan bisa dibilang sampai kelelahan juga sih saya rasa. Karena ini adalah energi perubahan. Dan ini adalah seseorang yang bisa dibilang dia berjuang, ada rasa capek juga karena mungkin dia mengambil pekerjaan tambahan. Dan saya merasakan di sini perubahannya kadang bagus, kadang juga kurang bagus.
Jadi ini ada up and down. Mungkin di awal-awal tahun masih perubahannya masih belum terlalu ketara ya kalau di urusan keuangan, finansial atau secara ekonomi gitu. Jadi masih belum terlihat secara gimana-gimana. Cuman kalau saya melihat overall dari 2022 ini, keuangan dari Sagittarius ini up and down. Jadi kadang naik, kadang turun seperti itu. Nah, di sini saya ada kartu Queen of Wands dan ada Ten of Swords. Saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah kondisi keuangan yang naik atau turun. Ketika kamu naik, kamu diharapkan juga bisa menyisihkan untuk menginvestasi, untuk menabung demi masa depan kamu, keluarga, atau mungkin hal-hal yang urgent gitu ya. Karena di 2022 saya merasakan masih ada situasi keuangan yang akan drop, yang masih akan turun drastis buat Sagittarius. Entah terjadinya di bulan apa, pas awal tahun ini, pertengahan atau akhir tahun, tapi sepanjang 2022 ini memang ada momen, ada fase di mana kondisi keuangan akan sangat drop karena sebuah situasi, ya. Mungkin karena sakit bisa jadi, karena kamu sakit Sagittarius jadi nggak bisa kerja, nggak bisa dapat penghasilan, mungkin seperti itu. Tetapi ada fase atau ada momen, ada saat di mana keuanganmu ini sangat membaik, sangat settle. Nah, mungkin dari situ ya, ketika keuangan sudah membaik, sudah settle, itu kamu bisa menabung, menyisihkan. Kalau memang keuangan kamu di bulan-bulan tertentu drop, itu bisa tertutupi dengan hasil tabungan yang sebelum-sebelumnya sudah disisihkan, gitu ya. Oke, Sagittarius. Sudah kita bacakan untuk karir dan keuangan kamu, ini secara umum saja, secara general. Kalau bukan energi Sagittarius yang kamu, berarti mungkin Sagittarius di luar sana yang lain. Bantu saya untuk share konten ini, semoga kamu suka, semoga kamu enjoy, semoga bisa memberikan insight yang positif, motivasi, dan inspirasi. Kita ketemu lagi di readingan zodiak selanjutnya. Bye-bye.